Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya pada acara Sarapan Sapaan Pengharapan pada pagi hari ini. Tema sarapan kita pada pagi hari ini adalah peduli terhadap alam yang terambil dari Kejadian 1 ayat 28. Baik Bapak Ibu, marilah kita mau menundukkan diri, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bila mana pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap kami agar dengan firman Tuhan hari ini kami bisa melakukan firman itu seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengerti dan paham atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, saya akan bacakan ayat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 1 ayat 28 untuk Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Pernahkah Bapak Ibu Saudara menonton sebuah acara televisi atau tayangan yang memperlihatkan orang-orang yang menjalani panggilan hidupnya sebagai untuk menjaga kelestarian hewan? Ada acara tentang dokter hewan yang sampai pergi ke Afrika untuk mengobati hewan-hewan di sana. Ada juga yang tugasnya menangkap ular yang masuk ke rumah warga untuk dikembalikan ke alamnya. Ada juga polisi satwa yang menangkap orang-orang yang menyiksa atau memperlakukan hewan piaraannya secara buruk dan lain sebagainya. Sementara kita, Bapak Ibu, sebagai manusia itu cenderung bertambah egois atau bahkan kejam terhadap sesamanya. Di tayangan-tayangan tersebut, kita dapat melihat sosok-sosok manusia yang menunjukkan kasihnya kepada hewan. Pada kenyataannya saja di Indonesia, kita sering melihat orang memperlakukan hewan piaraannya dengan kejam. Ada anjing yang diikat di luar sepanjang hidupnya, terkena panas terik matahari dan hujan begitu saja. Tidak ada yang memberikan makan, dibiarkan ketika diserang kutu dan sebagainya. Tuhan mengasihi manusia secara istimewa, itu benar. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi hewan dan tumbuhan yang notabene juga merupakan ciptaannya juga. Manusia merusak lingkungan, menebang pohon sembarangan, merusak habitat hewan, bahkan memburu mereka, termasuk hewan-hewan langka di dalamnya, tanpa merasa bersalah. Padahal ini pun sebenarnya sudah melanggar firman Tuhan, karena sejak semula Tuhan sudah mengingatkan tugas kita dalam menjaga kelestarian alam beserta isinya. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah berpesan langsung kepada kita akan hal ini. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Menaklukkan dan berkuasa di sini bukan dimaksudkan bahwa kita bisa seenaknya mengeksploitasi isi bumi tanpa memikirkan kelangsungan hidup atau kelestariannya. Tapi justru sebaliknya, kepada kita disematkan sebuah tanggung jawab secara penuh untuk mengurus dan melestarikan segala yang ada di muka bumi ini, termasuk pula di dalamnya berbagai spesies atau jenis hewan yang hidup di bumi, terutama yang langka.
Mengapa demikian, Bapak Ibu? Sebab Tuhan telah menciptakan segalanya itu bukan sekedar baik saja, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di ayat yang ke-31. Jika Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia sudah berpesan agar kita menjaganya dengan baik, bagaimana kita bisa tega untuk memperlakukan alam beserta tumbuhan dan hewan di dalamnya dengan buruk? Nah, jika kita juga dipanggil untuk melakukan segala sesuatu dalam kasih dan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, Kolose 3 ayat 23, maka kita tidak akan tergoda untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam, tumbuhan, dan hewan seenaknya. Kasih yang ada dalam hati kita dan komitmen untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan akan membuat kita mendedikasikan pekerjaan kita untuk kebaikan. Ingatlah bahwa kelestarian dan kelangsungan hidup satwa menjadi tanggung jawab kita. Ada banyak spesies yang terancam punah. Ada begitu banyak hewan saat ini yang terancam kehidupannya. Hendaknya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang peduli, karena Tuhan telah menugaskan kita semua untuk melestarikan ciptaannya di muka bumi ini. Tuhan menugaskan kita untuk menjaga kelestarian alam beserta tumbuhan dan hewan di dalamnya. Kepada mereka pun kita bisa menunjukkan kasih juga. Pertanyaan refleksi untuk kita, langkah sederhana apa yang dapat masing-masing kita lakukan untuk turut menjaga kelestarian alam? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon bimbingan dan kekuatan-Mu dalam menjaga dan merawat lingkungan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk menjadi penjaga yang bijaksana dan bertanggung jawab atas bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami menghormati dan melindungi keindahan alam yang Engkau ciptakan dan menjaga keseimbangan ekosistem agar semua makhluk hidup dapat hidup dengan damai. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada para pemimpin dan pengambil keputusan di seluruh dunia agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk melindungi alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Bimbinglah kami dalam memperlakukan sumber daya alam dengan penuh kebijaksanaan dan rasa hormat. Bantu kami mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut dengan adil dan berkelanjutan, agar generasi yang akan datang juga dapat menikmati berkat-berkat yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang telah merusak lingkungan ini. Bantu kami untuk hidup lebih sederhana dan berkelanjutan, mengurangi polusi, penggunaan energi yang berlebihan, dan pemborosan yang tidak perlu. Kami juga memohon perlindungan-Mu ya Tuhan bagi mereka yang terkena dampak bencana alam. Tolong lindungi mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang kehilangan rumah dan keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih atas keindahan dan kemurahan ciptaan-Mu. Kami berjanji untuk menjaga dan merawat alam ini sebagai tanda cinta dan penghargaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.